Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, di antara ciri khas kehidupan para nabi, mereka ini punya yakin yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngadepi masalah apa-apa, Allah, ini para nabi begitu. Kayak Nabi Ibrahim menghadapi Namrud, menghadapi masyarakatnya, menghadapi macam-macam, hasbunallah, cukup Allah. Para nabi itu begitu. Para nabi itu faham betul semua makhluknya hanyalah makhluk Allah, tidak bisa apa-apa tanpa Allah, tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah, tidak wujud kalau tidak diwujudkan oleh Allah, tidak hidup kalau tidak dihidupkan oleh Allah, tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Maka mereka itu menghadapi siapa saja, hasbunallah, cukup Allah. Ya, kita harus belajar begitu, insyaallah malaikat. Jadi kalau kita ini hati kita kepada makhluk, berharap kepada makhluk, takut kepada makhluk, itu sebetulnya kita ini salah paham. Salah paham. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kata para ulama, orang yang takut dengan makhluk itu kefahamannya kalah dengan anjing. Anjing itu semalaikat, kalau ada tongkat dia tidak takut semalaikat. Tapi kalau tongkatnya sudah dipegang sama orang terus diginikan, oh dia takut. Karena dia tahu tongkat tidak bisa apa-apa tanpa digerakkan oleh orang. Anjing itu. Lah orang iman itu begitu, makhluk tidak bisa apa-apa kalau tidak digerakkan oleh Allah. Makanya yang ditakuti Allah. Kalau yang ditakuti makhluk itu kayak anjing itu takut sama tongkat, melihat tongkat langsung lari. Tidak, anjing itu melihat tongkat malah untuk main-main. Untuk main-main. Tapi nanti kalau sudah dipegang orang tongkatnya ini, langsung kain-kain melayu. Maka siapa saja manusia, jin, setan, apa, semua yang menggerakkan, yang mengadakan, yang mewujudkan, yang mengendalikan hanya Allah. Maka orang beriman itu hatinya kepada Allah. Ini ciri khas kehidupan para nabi, ciri khas kehidupan para wali-wali Allah. Begitu. Begitu juga yang dicontohkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Musuh di depannya, belakang, depan, kanan, kiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah ya Allah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Maka musuhnya terlempar semua, depan, belakang, kanan, kiri. Ini jurusnya Rasulullah ini. Jurusnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus dipelajari sebagai orang iman. Ada jurus SH, jurus apa lagi, kerasakti, ya, jurus Rasulullah kamu belum tahu. Nah, ketika jurus Rasulullah tidak kamu pelajari, dari makhluk ke makhluk, makhluk ke makhluk, tambah hari kamu tambah jauh dari Allah, tambah lupa kepada Allah. Akhirnya lama-lama nggak kenal sama sekali. Maka menghadapi apa saja, hatinya kepada Allah. Kemudian yang kedua, malaikat, ciri khas kehidupan para nabi itu taat. Disuruh apa aja taat. Mereka punya kefahaman taat kepada Allah pasti akhirnya sukses. Kalau nggak taat mesti celaka. Kayak Nabi Musa alaihissalam melihat ular gede, tiba-tiba datang perintah Allah, tangkap itu ular. Nabi Musa tidak maju mundur, langsung tangkap juga. Tiba-tiba tidak apa-apa, ular menjadi tongkat. Kayak Nabi Ibrahim, anak kamu sembelih. Disembelih, ternyata tidak mati, malah umur panjang jadi nabi.
Nah ini semalakan ta'ala. Para nabi itu ciri khasnya taat. Mereka paham kalau saya taat nanti mesti datang macam-macam barokah. Tapi kalau saya nggak taat, ini mesti bahaya. Urusan apa saja, saya taat. Urusan dakwah yang kita pikirkan, bagaimana taat? Urusan ibadah yang kita pikirkan, bagaimana taat? Urusan apa saja, urusan keluarga, urusan apa saja yang kita pikirkan, bagaimana taat. Insyaallah malaikat orang yang taat itu nanti dia akan melihat bagaimana barokah akan datang dalam kehidupannya. Seorang nabi itu tidur malaikat, terus mimpi. Nah mimpinya nabi itu hak, wahyu mimpinya nabi. Kalau mimpi kita ini kadang-kadang puyuh munjuk ya. Karena kita pikir apa, tahu-tahu terus mimpi. Kalau nabi itu kalau mimpi itu wahyu, berarti benar itu. Mimpinya apa? Nanti kalau kamu bangun tidur, yang pertama kali kamu lihat, kamu makan itu. Terus yang kedua kali kamu lihat, kamu pendem dia. Maka bangun dari tidur, yang pertama kali dilihat Nabi itu gunung. Loh, gunung? Lah gunung kok suruh makan nih bagaimana? Tapi Nabi itu nggak ada kok bagaimana. Pokoknya Allah memerintahkan kepada aku, yang pertama kali saya lihat, saya suruh makan, iya, akan saya kerjakan. Langsung dia berjalan menuju gunung itu. Setelah dekat itu gunung itu tambah mengecil. Tahu-tahu jadi sesuap manisan sapuluan. Loh, kok paling cilik? Diambil, loh, legi. Jadi gunung itu loh setelah didekati ternyata kecil, tahu-tahu jadi sesuap manisan legi. Terus malaikat Allah dia berjalan. Beberapa saat dia berjalan, tahu-tahu melihat bokor emas, piring dari emas. Yang kedua saya lihat disuruh mendem, maka langsung dia gali tanah, dipendem, diuruki, ditimbun. Tapi begitu ditimbun, kok keluar lagi? Loh, kok keluar lagi? Timbun lagi, keluar lagi. Loh, kok keluar lagi? Maka dia berpikir, saya sudah menjalankan perintah Allah, suruh mendem ya sudah saya pendem, keluar lagi bukan urusan saya, terus ditinggal. Setelah itu dia mendapatkan wahyu lagi. Hei nabiku, kamu tahu itu? Apa yang telah terjadi? Saya tidak tahu ya Allah. Itu gunung tiba-tiba mengecil, jadi sesuap makanan manis. Betul? Betul ya Allah. Itu adalah gambaran orang yang taat kepada aku. Orang yang akan taat kepada aku itu pertama kali dilihat, berat. Tapi setelah dikerjakan, tahu-tahu manis, nggak apa-apa. Terus yang kedua itu piring emas kamu pendem, keluar lagi, pendem keluar lagi. Itu apa itu maksudnya? Saya tidak tahu ya Allah. Itulah kalau orang itu beramal baik. Kalau orang itu beramal baik, ditutup-tutupi juga kelihatan lagi, tutup-tutupi kelihatan lagi. Maka orang itu kalau amal gak usah pengen dilihat orang, pengen diketahui orang, gak usah. Nanti Allah akan tampakkan juga itu. Walaupun amal baik itu kamu sembunyikan juga Allah tampakkan juga. Jadi begitulah semuanya kan kehidupan para nabi, kehidupan taat. Pokoknya manut taat. Kemudian ciri khas kehidupan para nabi yang ketiga semuanya kan sayang kepada umat. Sayang kepada umat ya. Memikirkan umat siang dan malam, walaupun umatnya itu menentang, umatnya memusuhi, bahkan memerangi, mereka ini sayang aja sama umat. Hari-hari berdoa untuk umat, hari-hari mengajak kepada umat untuk supaya mereka selamat di dunia dan akhirat. Dan ini bulan Muharram ini adalah peringatan
dari kerja para nabi itu. Tanggal 10 Muharram inilah Allah telah menolong Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah dakwah sekian ratus tahun siang dan malam, nggak ada orang gubris, terus saja. Maka pas 10 Muharram Allah tenggelamkan seluruh orang kafir di dunia. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Hanya keturunan Nabi Nuh saja yang tinggal di dunia ini, termasuk kita. Selain keturunan Nabi Nuh sudah tenggelam semua, habis. Hanya keturunan Nabi Nuh aja yang masih hidup. Jadi kita ini semua adalah monumen-monumen dakwah. Maksudnya gimana? Kita ini bisa hidup, duduk di sini ini barokahnya dakwah ini. Karena mbah kita dulu ikut Nabi Nuh, akhirnya kita masih hidup sampai sekarang ini. Semua mbah kita dulu termasuk orang yang tidak ikut Nabi Nuh sudah tenggelam, nggak akan ada kamu itu. Jadi kamu itu ada, itu barokahnya dakwah. Barokahnya mbah kamu mau didakwahi Nabi Nuh. Maka kita ini syukur. Kadang-kadang setan itu datang kepada kita. Apa tuh hasilnya dakwah? Hasilnya dakwah ya kamu itu. Semua mbah kamu dulu nggak mau ikut Nabi Nuh, kamu nggak akan hidup di Temboro ini. Kamu bisa makan tempe, makan singkong gara-gara dakwah. Walaupun ada singkong penuh seluruh dunia, ada tempe penuh seluruh warung. Kalau mbah kamu dulu tidak mau ikut dakwahnya Nabi Nuh, kamu nggak akan bisa makan. Karena kamu tidak hidup, kamu nggak bisa makan. Betul nggak makan? Nah, ya hasilnya dakwah itu bukan perkara kecil, teman-teman. Di dakwah itu ketika telah sampai ke tingkatan yang dikehendaki oleh Allah itu, itu melebihi bom nuklir semuanya kan. Kita menganggap dakwah itu ya kayak biasa ya. Jaulah, silaturahim, ngaji itu kan kayak biasa. Ini belum meletus semuanya kan. Seperti bom itu kalau belum meletus ya nggak apa-apa tuh ya, kayak kendi gitu aja. Ini sudah meletus, sak kampung ngajur semua. Begitu juga dakwah itu sebenarnya kan, kelihatannya memang oleh Allah belum diletuskan ya, kayak biasa, gelundang-gelunding kayak kendi gitu aja. Gelundang-gelunding nggak ada gunanya, nggak ada kekuatannya. Tapi di nanti sebenarnya kan, kalau sudah sampai ke tingkatan yang dikehendaki Allah meletus, maka kebatilan seluruh dunia ini akan hancur semuanya. Kayak zaman Nabi Nuh alaihissalam itu diperingati 10 Muharram. Jadi jangan kita menganggap dakwah ini barang kecil, keliru. Anak kecil melihat bom, apa itu? Batu, ya kan? Nggak ada apa-apanya. Tapi kalau orang sudah ngerti, ini gawat loh ini. Begitu juga amalan agama ini. Nabi Nuh telah buat dakwah ratusan tahun. Ini maghlubun fantasir. Beliau doa, ya Allah, saya ini betul-betul sudah ditindas saya. Bilalah saya ya Allah. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun hidup di muka bumi ini. Belar. Tiba-tiba orang kafir seluruh dunia tenggelam semua. Ini untuk kita memahami bagaimana kekuatan barokahnya dakwah. Karena anak-anak kecil, anak-anak kita itu di SD itu sudah diajari. Tahun 45 Amerika ngebom Jepang, kota Hiroshima, Nagasaki memet. Nah, maka anak-anak kita itu tahunya bom atom itu hebat. Maka saya ledek itu anak-anak kecil. Bom atom itu apa tuh le? Yang baru ngerti. Bom atomnya kacang atom itu gale. Tunggale kacang atom ini bledok tok kuwi, rasa percaya. Bledok terus sudah ditulis dalam sejarah, ya sejarah bledok.
Ini kalau menurut ilmu mustalah hadis itu bledok itu, karena tidak ada sanadnya yang jelas. Sanadnya itu cuma kira-kira, jarine. Rawinya itu orang-orang kafir. Tapi ini betul kok, sudah mutawatir. Alah, mutawatir apa? Bledok-bledok iso. Tapi ini dalam Quran ini loh, ini pasti ini. Nah, ini berita dari Nabi ini pasti bahwa dengan dakwah itu tenggelam orang kafir seluruh dunia. Bukan Hiroshima Nagasaki. Ya sudah saya terima Hiroshima Nagasaki bener, wis nggak apa-apa. Tapi ini ada yang lebih gede lagi. Bomnya Nabi Nuh. Seluruh dunia tenggelam semua. Tapi yang aneh, yang beriman tidak tenggelam. Ini aneh itu. Dan juga di dalam 10 Muharram ini Allah telah tolong Nabi Musa alaihissalam setelah dakwah sekian lama. Dan Fir'aun itu tambah hari tambah memusuhi. Allah tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya di tengah lautan. Kalau zaman Nabi Nuh, Allah jadikan seluruh dunia lautan. Kalau zaman Nabi Musa, karena yang didakwai Nabi Musa tidak seluruh dunia, orang sudah bercacar-cacar kemana-mana. Yang didakwai itu orang Mesir, makanya orang Mesir aja yang dihukum, dilemparkan ke lautan. Zaman Nabi Nuh ini enggak, orang manusia di dunia masih sedikit. Manusia di dunia masih sedikit. Maka Nabi Nuh itu dakwah hampir ke seluruh manusia. Maka akibatnya seluruh manusia yang menolak ditenggelamkan semua oleh Allah. Maka 10 Muharram ini adalah bulan peringatan bagi orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Bahwa kalau kita mendakwakan agama Allah itu dengan sabar, dengan yakin, dengan tertib. Bala in tasbiru wa tattaqu. Sabar, takwa. Syaratnya perjuangan itu diterima oleh Allah harus sabar. Sabar itu bagaimana? Orang mau, orang nggak mau, terus. Ada teman, nggak ada teman, terus. Wa tattaqu dan takwa. Takwa itu bagaimana? Seluruh kehidupannya ikut tertib. Jangan buat maksiat. Tertib zahir, tertib batin. Terus yang ketiga, idzastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Doa terus, istighosah. Doa terus, sabar dan takwa. Akhirnya ditolong oleh Allah.